Saat ini, saya akan mempresentasikan terkait HPWR. Kami dari kelompok A, mata kuliah Teknologi Fisika. Namun sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teofilus Ariel Sumual dari Program Studi Fisika Angkatan 2023, serta dengan kedua rekan saya. Yang pertama bernama Zaki Ramadhani Setio Olbukari, Fisika Angkatan 2023, dan juga rekan saya berikutnya, Brian Marcelino Simorangkir, Fisika Angkatan 2022. Baik, dari APWR ini dapat kita lihat APWR itu merupakan singkatan dari Advanced Pressurized Water Reactor. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita akan membahas lebih jauh terkait reaktor nuklir. Nah, pada slide selanjutnya di sini, itu kita dapat melihat bahwa reaktor nuklir ini merupakan suatu alat ataupun suatu alat di mana dia dapat mengendalikan atau kita dapat memanfaatkan tenaga dari si nuklir itu tadi. Nah, jadi dari alat ini kita dapat menghasilkan energi panas serta memproduksi radioisotop atau nuklida baru. Nah, di sini energi panas yang dihasilkan memiliki peran vital untuk kita dapat menjadikan reaktor nuklir ini sebagai tempat pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disingkat dengan PLTN. Nah, di sini kita juga dapat mengaplikasikan si reaktor nuklir ini untuk aplikasi lain seperti penelitian dan juga propulsi kapal selam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada generasi ke generasi reaktor nuklir. Jadi pada saat generasi pertama, yaitu prototipe awal, itu kita bisa lihat di sini bahwasannya di sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an itu merupakan contohnya ada reaktor Shippingport, Dresden, dan Magnus. Selanjutnya kita naik di generasi kedua yang dimulai sekitar tahun 1970-an, dikenal sebagai era daya komersial. Nah, jenis reaktor yang dominan pada generasi ini itu adalah PWR, Pressurized Water Reactors, BWR, Boiling Water Reactors, dan CANDU. Kemudian, lanjut ke era 1990-an, kita mengenal generasi 3 dengan konsep Advanced LWR, seperti reaktor CANDU 6, sistem 80 plus, dan AP600. Itu merupakan termasuk di kategori generasi 3. Kemudian generasi 3 ke atasnya itu merupakan evolusi dari desain di generasi 3. Nah, di sini kita menemukan beberapa reaktor yang paling modern, termasuk ABWR, kemudian ada ACR 1000, AP1000, APWR, EPR, dan ESBWR. Nah, di sini generasi inilah yang beroperasi di sekitar dekade 2010 hingga 2020 dan fokus pada peningkatan keselamatan. Nah, jadi kalau kita ngelihat kan di sebelum-sebelumnya itu banyak terjadi hal-hal seperti kecelakaan atau malfungsi dari si PLTN itu tadi, tidak beroperasi dengan baik dan masih banyak kekurangan. Nah, jadi maka dari itu dari 2010 sampai 2020
setiap generasi-generasi yang ditingkatkan itu yang difokuskan adalah keselamatannya agar tidak lagi terjadi pengulangan hal-hal yang kita tidak inginkan mengenai reaktor nuklir itu tadi, seperti kebocoran dan lain sebagainya. Nah, terakhir, di masa depan kita menargetkan generasi 4 yang merupakan revolusi desain, dan tujuan utama si generasi 4 ini itu menghasilkan reaktor yang lebih aman, berkelanjutan, ekonomis, dan jauh dari pemanfaatan senjata nuklir, serta proteksi fisik yang lebih baik. Nah, jadi presentasi kita ini fokus pada APWR berada di dalam lingkup generasi 3 ke atas. Itu mencerminkan teknologi maju yang mengutamakan keamanan dan efisiensi. Demikianlah pengantar singkat mengenai reaktor nuklir, evolusi generasinya, posisi APWR di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan kepada rekan saya berikutnya yang akan melanjutkan presentasi ini. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Zakir Ramada Disita Bukhari, dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai generasi-generasi yang ada di reaktor nuklir. Yang pertama itu adalah generasi pertama, yang dimana itu masih berupa prototipe atau desain nuklir awal. Nah, beberapa contohnya adalah yang pertama itu adalah Dresden, reaktor Dresden, atau bisa dibilang prototipe awalnya dari reaktor BWR atau boiling water reactor. Nah, yang dimana cara kerja dari BWR ini adalah menggunakan air yang dimana itu bakal dipanaskan, dan airnya itu bakal menghasilkan uap. Nah, uap yang terbentuk itu bakal dialirkan menuju turbin, yang dimana turbin itu nanti dapat memutar generator dan dapat menyalakan energi listrik. Nah, nanti setelah uap yang melewati turbin itu dapat dikondensasikan kembali ke alat yang namanya kondensor, dan itu bisa berubah menjadi air kembali. Dan setelah itu bakal terulang lagi proses seperti itu. Lanjut, di sini ada yang namanya reaktor Magnox, atau bisa dibilang itu adalah prototipe awalnya dari GCR atau gas cooled reaktor. Nah, yang dimana ini agak berbeda ya dari sebelumnya, yang dimana itu dia bakal memanfaatkan reaksi berantai dengan menggunakan bahan yang namanya grafit. Nah, dia itu juga pendinginnya juga beda, bukan air. Dia itu memakai gas yang bernama gas CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, setelah itu dia itu kan berupa gas panas ya, walaupun dingin kan masih panas. Nah, gas yang panasnya itu ya ada yang dingin ada yang panas, yang dimana gas panasnya itu dia nanti bakal ke arah heat exchanger atau boiler untuk memanaskan air, sehingga itu dapat terbentuk uap. Nah, uapnya itu bakal dapat memutar turbin, yang dimana itu dapat menghasilkan generator, yang dimana itu bakal mengarah ke generator listrik. Wow. Setelah itu didinginkan dan terjadi proses seperti tadi lagi. Lanjut kita ke generasi kedua, yang dimana generasi kedua itu adalah reaktor yang bersifat komersial dan masih digunakan sampai sekarang. Seperti salah satunya itu PWR dan BWR yang dari sini, dan itu mengandalkan sistem keselamatan.
Nah, yang pertama di sini ada PWR atau bisa dibilang pressure water reactor, yang dimana di sini kan ini ya, air ringannya itu sebagai, ya ini kan nanti di sini ada air. Nah, airnya itu kita panaskan. Nah, setelah kita panaskan, kan dia itu tergantung suhu ya nanti ya. Nah, ini kita panaskan di suhu yang tinggi, di atas dari 100 derajat. Nah, biasanya tuh kalau air yang di atas 100 derajat itu kan bakal menguap. Nah, kalau untuk di alat sini, kita ada satu alat yang namanya pressurizer, yang dimana alat itu dapat mengatur tekanan yang ada di dalam komponen tersebut. Sehingga bisa dibilang kalau tekanannya tinggi, maka titik didih dari airnya itu bakal lebih tinggi juga. Jadi dari jadi bisa dibilang kebanyakan airnya itu masih berupa air. Ada yang berupa uap, tapi kebanyakan masih berupa air. Nah, yang air panasnya tadi itu bakal melewati yang namanya steam generator, yang dimana itu dapat memisahkan. Ya, di situ kan ada steam generator ya. Nah, itu ada beberapa air yang berubah menjadi uap, dan sisanya tuh bakal tetap di bawah. Nah, uapnya tadi itu bakal menggerakkan turbin. Setelah itu, sisa uapnya itu dia nanti dikondensasikan menjadi air juga dan kembali ke steam generator. Jadi dia kayak ada tempat penampungan tersendiri untuk air dan untuk uapnya tadi yang masih ada sisa. Dan ini keuntungannya itu adalah karena dua loopnya terpisah ini kan, antara steam generator sama alat reaktornya, maka komponen turbinnya itu tidak bersentuhan langsung dengan fluida inti, jadi lebih aman. Lanjut kita ke yang namanya BWR atau yang tadi boiler water reactor, yaitu yang tadi dijelaskan ya. Itu memanfaatkan uap air yang dimana hmm, tadi kita panaskan ke suatu alat yang di sini ya. Kita panaskan air dan dia menjadi uap. Nah, setelah itu uap itu dialirkan menuju turbin untuk memutar generatornya itu. Nah, setelah itu uap bakal dikondensasikan kembali menjadi air dan bakal berputar lagi. Tapi sayangnya ini agak kurang ya. Ini kekurangan karena dia menggunakan satu loop aja. Jadi bisa dipastikan untuk keamanan itu agak kurang karena ditakutkan adanya kontaminasi, adanya kontak dengan reaktor intinya, fisi, reaksi fisinya. Jadi dibutuhkan proteksi atau perawatan khususnya. Jadi tidak bisa langsung kita operasikan langsung ya teman-teman, tanpa menggunakan proteksi yang aman. Jadi bisa dibilang untuk keamanan itu lebih amanan PWR dibandingkan BWR. Selanjutnya untuk generasi ketiga, yang dimana generasi ketiga itu kurang lebih sama generasi kedua. Bedanya itu dia menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, efisiensi energi, dan peningkatan fitur keselamatan yang lebih tinggi. Nah, di sini tuh pertama ada yang namanya candu, atau bisa dibilang itu candu atau PHWR atau pressure heavy water reactor. Ya, ini yang tadi bisa dibilang ini kita menggunakan yang dimana kita itu menggunakan air berat atau heavy water yang tadi disebutkan. Itu kurang lebih dia itu campurannya kurang lebih sama ya kayak air biasa. Bedanya itu
dia kan kita pakai hidrogen juga ya. Bedanya dia itu mengandung senyawa yang berubah namanya menjadi D2O, bukan H2O lagi ya. Nah, ini dia itu bakal alatnya kan bakal menghasilkan panas, yang kemudian panasnya itu bakal diserap oleh heavy water tadi, yang dia itu nanti mengalir di komponen yang namanya pressure tubes. Nah, heavy water tadi yang panas itu bakal menuju ke arah steam generator atau generator uap lah ya, yang dimana dia itu bakal mentransfer panasnya ke air biasa atau air ringan sehingga terbentuk uap. Jadi kayak bertabrakan gitu. Heavy waternya tadi tuh ketemu dengan air ringan yang normal. Nah, setelah ketemu, dia itu nanti bakal membentuk uap karena kan perbedaan suhu ya. Nah, selanjutnya itu uapnya yang tadi itu bakal menggerakkan turbin. Nah, ini salah satu keunggulan dari Candu juga, dia itu dapat memungkinkan pergantian bahan bakar saat reaktor beroperasi. Jadi itu lebih efisien dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya itu kalau untuk pergantian bahan bakar itu biasanya dia itu harus menunggu reaktor tersebut tidak beroperasi lagi. Ya, jadi tunggu reaktornya tunggu bahan bakar reaktornya tersebut habis dan kita diamkan selama kurun waktu tertentu baru kita bisa gunakan lagi. Nah, kalau untuk candu itu agak berbeda ya teman-teman. Jadi bisa langsung kita ganti bahan bakarnya langsung pada saat dia beroperasi. Selanjutnya itu adalah AP600 atau varian dari PWR atau PWR generasi ketiga. Ya bisa dibilang ini PWR ya. Yang dimana dia itu mirip-mirip kayak PWR ya. Bisa dibilang itu reaksi intinya itu bakal menghasilkan panas dan setelah itu yang panasnya tadi itu bakal diserap dengan air yang bertekanan tinggi lagi kayak tadi. Bertekanan tinggi kayak tadi, selanjutnya itu air yang menyerap panas tadi itu kan nanti bakal keluar uap ya. Nah, dia tuh bakal ngarah ke steam generator dan menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin juga. Nah, perbedaannya adalah ada primary loop bertekanan dan secondary loop untuk uapnya. Nah, perbedaannya cuma sesimpel itu ya. Salah satunya itu ada satu sistem lagi yang dimana itu sistem keselamatan pasif ketika terjadi gangguan. Contoh, misalkan pendingin atau airnya tadi itu sudah habis, maka sistem keselamatan itu bakal beroperasi tanpa pompa listrik atau interferensi operator. Nah, juga panas sisanya itu akan dilepas ke lingkungan melalui sistem pasif sehingga alat ini bakal mencegah overheat dan meltdown meskipun listriknya itu hilang atau tidak ada. Masuk kayak ke bawah. Lanjut kita ke generasi 4. Nah, generasi 4 ini oke, segitu saja. Oke, selanjutnya adalah generasi keempat ya. Jadi generasi keempat ini dia masih dalam bentuk tahap pengembangan, masih dalam bentuk konsep, jadi dia belum benar-benar dibuat ya. Em, Rencana pembangunan juga sesuai dengan gambar sebelumnya ya. Udah Gen 4 tuh ada di tahun 2030-an. Hmm, Kemungkinan di tahun segitu baru ada generasi keempatnya. Nah, konsep-konsepnya itu ada sejauh ini yang saya temukan ada 6 ya. Yaitu yang pertama adalah SFR ya. Itu adalah sodium cold phase reactor. Jadi pendinginnya, coolernya itu menggunakan sodium cair.
Lalu ada GFR, ada gas cold fast reactor. Ini juga pendinginnya menggunakan gas helium. Lalu ada LFR, itu adalah lead cold fast reactor. Ini menggunakan timbal timbal cair sebagai coolant-nya. Lalu ada MSR ya, molten salt reactor. Ini menggunakan garam cair sebagai pendinginnya. Lalu ada SCWR, ini dia supercritical water reactor. Jadi ini menggunakan air, eh, bukan bukan air sih, tapi kayak air. Dia supercritical, itu artinya dia berada dalam kondisi suhunya itu sekitar 370-an lebih derajat. Dan juga tekanannya itu ada di sekitar lebih dari 22 megapascal. Sehingga eh, dia itu bentuknya bukan cairan tapi mirip cair, tapi bukan bentuk gas tapi mirip gas. Jadi di antara kedua itu. Nah, dia memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Lalu ada VHTR, ini dia very high temperature reactor. Ini menggunakan gas helium juga, tapi dia suhunya itu sangat-sangat tinggi. Itu bahkan bisa mencapai kalau nggak salah 1000 derajat Celcius. Nah, di antara semua ini masih dalam bentuk prototype, bukan prototype sih, tapi lebih ke konsep dan juga berupa desain yang nanti akan dibangun ya. The generasi keempat ini itu dia keunggulannya lebih ke pada efisiensi yang lebih tinggi, lalu ada produksi limbah yang lebih sedikit, dan juga safety yang lebih tinggi lagi seperti itu. Selanjutnya itu adalah cara kerja atau prinsip kerja dari reaktor nuklir. Jadi intinya reaktor nuklir itu adalah pembangkit listrik ya. Jadi intinya intinya dia itu membangkitkan listrik, menghasilkan listrik gitu ya. Dari mana? Dari eh, bahan nuklir. Jadi bahan nuklirnya ini seperti pada gambar diagram ini ya. Ini adalah PLR sebagai contoh aja. Jadi ada cairan di mana ini ada coolant-nya itu air yang bertekanan tinggi ya. Namanya juga pressurized water reactor. Jadi ada air di sini, cairan. Itu dia bertekanan tinggi dari akibat pressurizernya ini. Itu dia membuat airnya ini tidak mudah mendidih. Tuh. Karena apa? Tidak mudah mendidih. Karena suhu dari rodnya atau dari nuklirnya, bahan nuklirnya yang di mana bahan nuklirnya ini dia terjadi reaksi fisi. Reaksi fisi ini akan menghasilkan panas, di mana bisa muncul panas itu dikarenakan eh, ketika dia partikel dari bahan nuklirnya ini dia bergerak ya, dia akan menumbuk atom di sekitarnya. Nah, tumbukan itu akan menghasilkan panas. Jadi konservasi energi kinetik yang dimiliki apa, partikelnya itu akan terkonservasi menjadi panas ketika dia bertumbukan dengan atom sekitarnya. Panasnya ini seharusnya bisa membuat airnya ini menjadi uap gitu kan ya, mendidih kan. Nah, akibat dari pressurizernya, dia membuat agar airnya ini tidak mudah menguap seperti itu. Jadi air itu semakin tinggi tekanannya, maka dia akan semakin sulit untuk mendidih. Jadi dia akan membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi agar bisa mendidih seperti itu. Lalu panasnya ini akan mengakibatkan air yang di dalam loop kedua ini ada dua loop ya. Ada loop pertama yang kedua. Jadi loop yang pertama ini akan mendidih air yang ada di loop pertama ini. Nah, uapnya itu yang ada di steam generator ini itu akan menuju turbin. Nah, turbinnya ini itu bakal bergerak ya, berputar dan akan ngasilin listrik dari generatornya. Jadi konservasi energi mekanik menjadi energi listrik dari turbinnya. Jadi ujung-ujungnya juga sama. Jadi ujung-ujungnya itu juga turbin itu. Sama kayak pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan lain-lain itu juga pada turbin gitu. Intinya pada turbin. Ya, perbedaannya hanya pada energi awalnya itu apa yang digunakan seperti itu. Nah, nanti uapnya ini akan masuk ke dalam tangki lagi itu dia adalah kondensatornya gitu. Nanti uap-uapnya akan menjadi cairannya lagi dan akan terus berulang seperti itu. Jadi itu adalah prinsip kerja dari reaktor nuklir. Dari bahan nuklir yang bisa memiliki suhu yang tinggi ya, panas dari akibat reaksi fisi, nanti akan memanaskan air ya. Nanti air yang akan uapnya itu akan mendorong turbin. Jadi turbinnya berputar, menggerakkan generator menjadi energi listrik. Nanti uap yang tadi melewati turbinnya akan masuk lagi ke dalam tangki, yang mana dia akan mengalami kondensasi dan berubah lagi menjadi cairan. Dan akan terus berulang seperti itu. Selanjutnya ini adalah tipenya, tipe dari APWR-nya atau Advanced Pressurized Water Reactor yang dimiliki oleh
US, dari Mitsubishi Heavy Industry ya. Jadi ini US APWR, Mitsubishi Heavy Industries, mereka yang ngebuat, berada di US. Ini dia struktur bangunannya seperti ini ya. Lalu ada spesifikasinya, itu dia electric power-nya ya. Tenaga listrik yang dihasilkan itu ada sekitar 1.700 megawatt elektrik. Lalu ada core thermal power, itu dia 4.451 megawatt thermal. Reaktor fuel assemblage-nya atau assemblage fuel-nya yang ada di dalam reaktornya itu dia ada 257 unit gitu. Terbentuk 257 unit. Lalu ada reaktor fuel-nya itu 17 kali 17, jadi rod-nya itu ada 17 kali 17 dengan panjangnya itu 14 feet atau sekitar 4 meteran. Aktif core length-nya 4,2 meter, coolant flow-nya atau aliran coolant-nya, pendinginnya itu 27.500 meter kubik ya, meter kubik per hour tiap loop-nya. Jadi setiap satu loop tuh dia bergerak 27.500 meter kubik per jamnya. Tiap satu loop gitu kan. Misalkan dia ada 4 loop berarti ya tiap loopnya itu akan segitu debitnya, flow-nya. Coolant pressure berarti tekanan dari coolant-nya atau pendinginnya itu dari sekitar 15,5 megapascal. Ada steam generator type-nya 90 TT strip 1, number steam generator atau jumlah steam generator ada 4 ya. Steam generatornya yang tadi, hasilan uapnya tadi ada 4. Reaktor steam generatornya tipenya ada 4 juga ya. Tipenya ada 100A ya. Sorry. Tipenya 100A itu serinya. Lalu ada number of reactor coolant pumps, jadi pompa dari pendingin reaktornya itu ada 4 juga. Dan reaktor coolant pump motornya atau daya dari motor pendinginnya itu, dari pompa pendinginnya itu, ada 6.000 kilowatt. Itu dari spesifikasinya dari US PWR yang dimiliki oleh Mitsubishi Heavy Industries. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari uh, APWR ini dibandingkan dengan PWR dan dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, generasi sebelumnya sama aja sih. Ya betul, pertama adalah enhanced safety. Jadi dari tingkat keamanan dia lebih menjamin ya. Di mana dia punya 4 jalur safety yang lebih ya. Jadi jalur-jalur daruratnya itu ada lebih dari satu ya. Dimana ketika adanya terjadi suatu kegagalan sistem, itu dia punya jalur yang lain lagi untuk ya bisa dibilang sebagai backup lah ya. Lalu ada stance akumulator, itu dia tangki yang bertekanan tinggi, di mana dia bakal nyuntikkan air coolant-nya itu secara otomatis ketika dia tekanannya itu menurun, tekanan reaktornya menurun kayak gitu. Lalu ada in containment refueling water storage pit, itu dia adalah jadi kolam penyimpanan air lagi. Kalau dia ada di dalam bangunannya ya, di dalam bangunannya, sehingga ketika dia misalkan terjadinya apa namanya airnya habis gitu ya, ada darurat gitu kan, kita akan menggunakan ini untuk sebagai eh, pengisinya lagi gitu ketika dia dalam kondisi darurat, eh, penyimpanan airnya ini gitu. Lalu secara eh, reliability atau keandalan ya, itu juga ada, yaitu dia steam generatornya high corrosion resistance ya, atau dia memiliki ketahanan terhadap korosi yang tinggi. Lalu ada neutron reflector with improved internals, jadi reflektor internalnya dia terimprovisasi. Misalkan aja dia lebih efisien gitu kan ya, lebih sedikit bahan bakar yang dibutuhkan, menghasilkan berat yang lebih tinggi lagi. Intinya dia terimprovisasi atau di-upgrade lah dibandingkan dengan ya reflektor yang PWR seperti itu. Selanjutnya adalah 90% reduction in plant shutdowns compared to other foreign loops PRWs. Intinya dia shutdown reaktornya itu berkurang 90%. Artinya apa? Artinya dia lebih jarang mati, gitu kan ya. Lebih stabil juga, dan biaya operasi juga lebih rendah, seperti itu. Eh, Ekonomi ya, jadi secara ekonomi juga eh, lebih baik ya, di mana 39%. Nah, efisiensinya tuh 39% lebih tinggi. Sorry. Eh, Efisiensinya tuh 30% ya. Itu lebih tinggi daripada PWR. Kalau PWR tuh dia sekitar 30%-an. Nah, jadi dia, kalau yang APWR dia 39%. Jadi kan lebih tinggi sekitar 9%-an. Lalu ada building volume per megawatt elektriknya, itu dia per fifth that of other for low PWRs. Itu dia artinya lebih, tuh dari listriknya tuh dia biaya apa namanya biaya konstruksinya lebih murah, dikarenakan
volume bangunan itu hanya 80% daripada PWR 4 loop. Jadi eh, akibatnya apa? Akibatnya adalah biaya konstruksinya yang lebih murah karena dia membutuhkan volume yang lebih kecil, apa namanya, bangunannya gitu. Jadi nggak seluas yang dibutuhkan PWR seperti itu maksudnya. Lalu ada environment friendly, ramah lingkungan ya. Jadi 28% lebih sedikit limbahnya dibandingkan dengan yang PWR. Reduction in spent fuel 19. Kalau ada reduce occupational radiation exposure, itu dia berarti paparan radiasinya lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan yang PWR. Lalu ada capacity to use mixed oxide MOX fuels made from reprocessed nuclear fuel waste. Jadi kita bisa menggunakan reaktor ini bisa menggunakan bahan MOX ini, mixed oxide-nya ini dari bahan bakar nuklir bekasnya itu ya, atau fuel waste-nya tadi kan ya. Itu dia bisa mengurangi limbah plutonium atau bahkan menghemat gitu kan. Ketika kita menghemat, berarti kan kita lebih mengurangi limbahnya gitu. Itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh APWR. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya efisiensi yang lebih tinggi dan juga secara ekonomi juga bisa lebih murah dan juga secara limbah juga lebih sedikit limbahnya gitu. Itu dia uh, spesifikasi dan keunggulan daripada US APR Mitsubishi Heavy Industries yang dimiliki oleh Mitsubishi Heavy Industries ini. Sekian dari presentasi kami yang sudah memaparkan terkait APWR ya, jadi Advanced Pressure Water Reactor. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.